Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar semuanya teman-teman? Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia bareng gue Herjuno Saputra. Seperti biasa, kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan tiap sorenya ya. Dan jam 4 sore ini kita akan ngobrol tentang banyak hal seperti biasa. Nggak melulu soal yang berat-berat, tapi ada hal-hal yang ringan yang bisa kita bahas di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Apapun itu, tapi yang penting teman-teman sehat, tetap kreatif, tetap optimis, tetap semangat ya ngejalani hari-harinya walaupun tantangannya luar biasa tiap hari ya. I know you can do it, you nail it, right? Oke, dan kalau bicara mengenai platform ya, ini kita ada kurang lebih 10 platform yang kita punya untuk nonton. Bisa Instagram, bisa Twitter, bisa juga TikTok atau Facebook Partai Perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Dan untuk teman-teman juga kita bakal bagiin e-voucher masing-masing Rp100.000. Tinggal pilih aja nanti quotes atau mungkin teman-teman punya uh, pertanyaan atau segala macam sesuatu yang mungkin bisa relate sama obrolan hari ini ya, statement itu silahkan kirim quotes atau komen di bawah. Nanti kita pilih beberapa pemenangnya untuk mendapatkan e-voucher. Tapi jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindo. Tema kita hari ini, ini khususnya buat perempuan, tapi nggak cuman perempuan, cowok-cowok juga bisa nonton, bisa ikut obrolan kita hari ini. Bagaimana tips, sebenarnya sangat simple, sangat ringan, tapi juga banyak orang menghadapi hal yang sama, yaitu percaya diri ya, terutama untuk perempuan yang tips cantik juga, karena kan ini hal yang sifatnya relatif ya, cantik di mata orang beda-beda, percaya diri juga di mata orang juga beda-beda. Nah, tapi gimana paling nggak kita bisa memahaminya, dan walaupun dengan segala yang kita punya ya, kelebihan dan kekurangan, kita tetap merasa baik, kita merasa ya, cantik, cibi-cibi, oke, dan percaya diri ya. Nah, itu yang akan kita coba untuk bahas hari ini. Dan sudah kedatangan tamu hari ini, ada anggota Departemen Keanggotaan Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Pemuda Perindo, ada Kak Rasha Diva Abelasha. Halo Kak, Halo, sore. namanya bagus sekali. Makasih. Rasha Diva Abelasha. Iya. Ya, ada divanya di tengah. Iya. Aduh, saya ngobrol sama Diva nih. Diva. Ini apa hubungannya sama Mbak Kade? Siapa ya? Fansnya kali ya? Oh, fansnya. Tapi panggilannya Asya ya? Iya, panggilan Oke. aku Asya. Oke, kita ngobrolin soal cantik. Ternyata Mbak Asya juga memang sudah cantik. Terima Aduh. kasih, karena perempuan. Iya, pastinya dong. Kalau cakep ya aku kan. Bukan lagi. Bener, kalau perempuan cantik. Bukan begitu? Bukan. Oke. Kak Asya, sehat? Alhamdulillah Ya, sehat. terima kasih sudah mau main ke kita hari ini. Iya. Obrolannya ringan sekali, tapi ini akan kita coba bahas lebih dalam lagi dari perspektif perempuan dan perspektif anak muda. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Kak Asya ini tadi kan anggota Departemen Bidang Organisasi ya, Iya, Keanggotaan betul. dan Kaderisasi Pemuda Perindo, perempuan masih muda. Kalau bicara keseharian, aktivitas sehari-hari seperti apa? Kebetulan aku sebagai mahasiswi salah satu universitas swasta di Kota Bogor, Fakultas Hukum semester 5 saat ini. Oke, Ya. ya ampun. Sama, aku semester 6. Oh, semester Iya. 6. Di mana? Di universitas mamaku. No, I mean, ya, masih muda ya. Ya, Sama lah kita. Jangan kamu tanya di mana. Iya. Udah lama, Mbak. Udah lama ya. Oke, Kak Asya, kalau bicara tadi masih kuliah, hukum ya. The rest ada kegiatan lain atau ngapain? Ada kegiatan aku kebetulan sebagai freelance talent dan model. Oke. Seperti itu. Jadi freelance talent dan model Iya. biasanya untuk apa? Produk apa biasanya? Biasanya untuk katalog dan talent-talent kalau misalkan butuh talent buat kayak iklan di Instagram seperti Dan itu. misal butuh hijabers gitu. Iya, betul. Oke. Sudah berapa lama? Kebetulan dari SMA. Oh, Iya, jadi udah cukup lama. udah kayak banyak gitu. dong tabungannya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, harus gitu dong. Masih muda harus pinter cari uang. Iya, betul. Karena aku pun kalau aku kerja dari kuliah sih. dari kuliah. Kalau Kak Asya dari SMA. Aku dari SMA. Sedini gitu. mungkin. Susah nggak sih kerja sambil sekolah? Susah. Mm-mm. Cuman karena memang hobi juga ya, jadi aku ngerasa enjoy aja, Betul. nggak ngerasa keberatan Bener, kayak bener. gitu. Karena kan nggak ada paksaan. Benar-benar. Dan ya, kita juga dapat uang jajan. Betul. Ya, nggak Iya, ngeberatin orang tua. Malah kadang bisa ngasih kali ya. Nah itu Ya, dia. Kak Asya. Betul, ada sensasi tersendiri kayak, Benar. wah ngasilin uang nih masih Bener. kecil, masih muda gitu. Berarti sebenarnya gini Kak, kalau masih muda,
itu tergantung kita sih sebenarnya, kreativitas kita ya. Iya, betul. Mau gimana pun sebenarnya kita bisa menghasilkan uang, kerja sambil kuliah, sambil sekolah itu, dan itu yang dijalanin Kak Asya, dan aku yakin banyak juga anak-anak di luar sana yang ngejalanin itu kan, hal yang serupa, dan ternyata memang bisa jalan. Sekolah jalan, karir pun jalan, jadi balance. Nice, wah, jadi berarti lumayan aktif lah ya Kak Asya. Tapi itu yang harus kita pahami bersama, bahwa sebenarnya aktif di usia muda memang harus gitu. Karena banyak anak muda kadang udah loyo, udah lemes dulu. Mager, udah jompo. Udah jompo duluan kan. Iya. Tau gak jompo kenapa? Karena ini handphone scroll. Nggak kelar. Sampai malam. Begadang. Bener, itu yang sering dihadapin kita ya. Tapi itulah, itu ya gunanya kita untuk mengkontrol. Nah, kalau bicara mengenai cantik Kak, ini kan aku bilang di awal relatif sekali. Cantik di mata Kak Asya beda, dia di mata aku beda, di mata teman-teman. Kalau dari Kak Asya sendiri, definisi cantik itu seperti apa sih? Menurut aku definisi cantik itu bukan hanya dari fisik saja, tetapi juga dari energi yang kita hasilkan, baik itu dari hati maupun pikiran yang akan diserap oleh sekeliling kita. Seperti itu. Iya sih, karena kita ngerasa kadang ya ada beberapa orang yang berarti ada positive vibes ya, yang kita bisa rasain. Jadi kalau kita bisa memberikan tadi positive vibes, energi yang positif, secara nggak langsung berarti kita juga menularkan hal-hal kebaikan kepada lingkungan sekitar kita, kayak gitu. Tapi Kak, kalau bicara cantik ya, orang Indonesia, enggak orang Indonesia sih, I don't wanna judgmental gitu, judgmental. Tapi orang kadang mendefinisikan cantik tuh secara fisik ya. Betul banget. Well, nggak salah ya, karena kan kita visual, makhluk visual. Kalau Kak Asya sendiri, kan ada beberapa orang yang mungkin standar kecantikan harus putih, tinggi, rambut panjang segala macam. Kayak bihun. Oke, bihun. Bihun. Suka bihun nggak? Nggak. Rambutnya harus lurus, betul, tinggi, putih, siapa lagi kalau bukan bihun? Paralon. Bener. Kadang kan orang suka mengkotak-kotak. Well, itu pilihan orang ya. Tapi bagaimana Kak Asya sebagai anak muda melihat standar kecantikan saat ini? Jujur aku sebetulnya kurang setuju ya akan standar kecantikan itu, karena menurut aku apapun jenis kulit kita, apapun yang ada dalam tubuh kita, itu kan semua ciptaan Tuhan ya. Kita pun gak bisa memilih apa yang dikasih sama Tuhan untuk kita. Jadi sepatutnya kita hanya bisa bersyukur dan merawat apa yang kita punya. Seperti itu, dan gak membanding-bandingkan dengan kepunyaan orang lain. Dan mengikuti standar yang ada di negara kita sendiri, seperti itu. Kadang banyak orang, Kak Asya ngerasa gak sih banyak perempuan muda ya, gak cuma perempuan, cowok-cowok juga ngerasa bahwa harus sekeren si A, harus sekeren si B. Akhirnya mereka lupa bahwa mereka nggak diapa-apain juga bagus. Ya, natural. Terus aku tuh kadang gini Kak Asya, kalau aku pribadi ya, melihat cantik itu sehat. Kalau aku pribadi, kenapa aku bilang cantik itu sehat atau ganteng itu sehat? Kalau kita sehat, in terms of ya sehat, olahraga, makan ini, ya cantik gitu ya. Betul. Karena menurut saya cantik itu sehat. Kalau Kak Asya ngeliat paradigma atau ya cantik sehat gimana? Ya itu juga masuk sih, karena kan dengan kita sehat otomatis kita bisa merawat diri kita kan. Betul. Dengan badan kita yang sehat, yang bugar, fresh juga kan, melihat orang kan jadi kayak wow, menarik ya, tanpa kita harus mengubah bentuk dan yang ada dalam tubuh kita. Nah itu yang harus sekarang anak-anak muda pahami, bahwa cantik gak harus. Kadang orang ngerasa kalau nggak putih nggak cantik ya. Nah betul banget. Jadi nggak pede dia. Akhirnya suntik putih lah. Bahaya kan buat diri, buat tubuh gitu. Kalau Kak Asya sendiri punya pengalaman nggak sih ketika kan freelance model, tadi talent, otomatis kan akan di casting, dipilih-pilih kan ya. Ada pengalaman yang kadang bikin akhirnya aduh kok begini banget gitu. Ya harus dibanding-bandingin gitu ya. Pernah sih, justru karena aku jujur badan aku juga nggak terlalu tinggi, jadi cuma 156 dan kadang si orang itu pengennya badannya yang lebih tinggi, kayak gitu. Jadi kadang memang dia kayak justru ngelihatnya tuh kayak kita yang udah daftar tuh jadi kayak dipandang sebelah mata, dan dia lebih ngeprioritasin yang memang tinggi, kriteria dia itu kayak gitu. Sebetulnya kan nggak harus mandangnya tuh nggak harus dengan cara yang seperti itu ya, bisa bicarakan baik-baik kalau memang nggak bisa. Tapi jangan salah loh Kak, sekarang model-model tuh beragam. Nah itu dia, sekarang tuh banyak banget
ada yang badannya big size, ya mini kayak gitu. Jadi itu sebenarnya semangat yang kita pengen ya, bahwa inklusivitas ya. Tapi dari pengalaman Kak, apa pengalaman Kak Asya yang akhirnya membuat kadang ya tadi nggak pede, tapi punya solusi nggak ketika menghadapi itu? Punya. Ya, misalnya apa? Tadi pengalaman misalnya pas casting nggak tinggi. Caranya itu dengan kita tunjukin value diri kita dan apa yang kita punya, dan kita kenalin diri kita sendiri. Jadi contohnya kayak misalkan aku tahu kekurangan aku di badan, misalkan badan aku kurang tinggi, berarti ya aku harus cari cara gimana sih caranya aku menutupi kekurangan itu. Contohnya bisa kita pakai heels kan, kayak gitu. Jadi nggak melulu harus kita insecure kayak gitu, karena kan ini juga bukan kemauan kita kan, ini kan pemberian dari Tuhan kan. Jadi sepatutnya ya kita jaga aja dan kita rawat sih kayak gitu. Jadi memang kalau kita mungkin ada kekurangan di satu sisi, tonjolin hal lain ya, yang value yang kita punya, entah itu prestasi, entah itu pengetahuan, public speaking kita, right? Atau mungkin etos kerja kita. Nah, betul. Ya. Karena menurut aku gini Kak, cantik itu akan pudar, right? Akan keriput. Sering berjalannya usia. Exactly, akan ya semua orang akan cantiknya akan pudar. Nggak ada yang ya abadi ya. Kecuali mungkin Pamfir ya, minum dah. Awet muda dia. Nah, tapi apa yang membuat kita tetap survive ya tadi ya, bahwa perilaku kita, habit kita, etos kerja kita, prestasi kita, itu yang harus ditonjolin. Menaikkan value. Benar. Karena itu yang membuat kita beda ya Kak Asya dari yang lain, misalnya. Nah itu juga kalau aku lihat nih relate sama yang Kak Asya jalankan sebagai sekarang kan terjun ke dunia politik. Iya. Well, masih sangat muda, tapi aku ngelihatnya gini, ya aku yang akan melihat ini nggak objek, karena aku kan pengetahuan, misalnya bergaul sama ini teman-teman politikus, pasti kalau orang luar kan ngeliatnya gini, masih muda ngapain sih terjun politik, padahal mereka nggak tahu ya bahwa ini it's not only about kursi atau parlemen, kita bicara leadership ya, koneksi, kepemimpinan, koneksi, jadi mempunyai banyak relasi kan, nggak melulu tentang. Kalau pertanyaannya gini Kak Asya, kenapa ke politik, kenapa masih muda, ngapain sih gitu? Jawabannya apa? Aku pasti bakal jawab nggak ada salahnya, mumpung masih muda, kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu itu kan nggak hanya dari satu tempat ya, nggak cuma dari kita sekolah aja. Contohnya dengan kita berorganisasi, kita bakal banyak ilmu yang kita dapatkan kayak gitu. Apalagi kita banyak ketemu orang-orang yang ibaratnya pengalamannya jauh lebih banyak dari kita. Jadi kan kita bisa banyak belajar gitu. Oke, jadi memang ya tadi nggak sesimpel yang orang pikirin ya, bahwa kita akan punya koneksi, punya pengalaman. Karena ya pasti kita ketemu orang-orang yang lebih senior kan. Dan somehow kita belajar dari pengalaman mereka dan segala macam. Itu kenapa Kak Asya terjun ke dunia politik, masih muda. Jadi nggak ada salah ya Kak ya? Nggak ada salahnya banget. Mencoba dan keluar dari mungkin zona nyaman ya, keluar dari zona nyaman yang mungkin belum pernah kita coba. Dan jangan pernah takut buat coba hal baru sih. Benar. Well, berhasil atau nggak berhasil itu urusan belakang. Iya, betul. Yang penting kita coba, dan prosesnya juga gini nih Kak. Ini kalau Kak Asya tadi bilang dari SMA kan, kerja gitu. Somehow ketika kita kerja sedini mungkin tuh ngajarin kita banyak hal yang gak kita dapat dari sekolah loh Kak. Iya, betul banget. Gimana kita handle komplain, gimana kita harus capek-capek menghargai nilai uang yang nggak mungkin kecil tapi terus ketika kita di dunia kerja, ketika kita ketemu orang yang memang dunia profesional, hal-hal kecil kayak gitu membantu kita loh. Iya. Justru itu kan membawa kita di masa yang sekarang ini tuh, jadi kita punya pengalaman dari hal sebelumnya. Contohnya kayak aku jadi bisa menghargai uang dulu, dari yang aku dibayar itu cuman ibaratnya 50.000 loh dulu, kayak muat apa gitu loh ya. Cuman bagi aku sebagai anak sekolah pada saat itu kayak happy aja, kayak seneng. Sebagian ditabung, sisanya aku pakai buat ngopi pada saat itu. Karena kan dulu kopi masih murah banget. Dan sekarang ketika aku dapetin nominal yang lebih besar tuh aku kayak wow, nggak nyangka gitu prosesnya dari yang nominalnya kecil jadi nominal yang besar kayak gitu. Betul. Dan itu jangan salah lah, semua orang pasti ya orang-orang hebat ya.
orang-orang sukses yang kita lihat sekarang pasti mulainya juga dari nol. Dari nol ya. Kayak isi bensin ya, dimulai dari nol. Betul ya lagi ya. Setelah kita beli bihun kita isi bensin. Iya. Tapi bener Kak bahwa ya orang lihat kita kan, oh sekarang, padahal nggak tahu dulu kita dibayar 50.000. Aku juga dulu ya ampun, kerjaannya dibayarnya kadang terima kasih. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi pahala. Oke. Nah Kak, kalau kita tadi kan cantik relatif, harusnya kita punya, kalaupun kita ngerasa ada kekurangan, kita punya cara lain untuk bukan mengelabui ya, added value-nya dengan cara prestasi ya, attitude segala macam. Nah, kalau percaya diri, sekarang kita ke item percaya diri. Kalau aku percaya diri itu bukan berarti kita merasa paling keren, merasa paling, ketika kita masuk ke satu ruangan kita merasa paling hebat, tapi percaya diri kalau aku dari pribadi percaya sama kemampuan kita dan tidak menganggap orang lain jauh lebih jelek dari kita, dan kita juga ngerasa paling benar, tapi tetap punya karakter percaya diri ya, bahwa tetap pede gitu tanpa merendahkan orang. Kalau dari Kak Asya sendiri, percaya diri itu seperti apa sih? Kalau menurut aku rasa percaya diri kita itu dimulai dari adanya contohnya dari rasa cantik kita itu. Kenapa? Karena kan cantik itu bukan berupa dari fisik ya. Contohnya dari hati, pikiran, dan energi. Kalau kita punya hati dan pikiran yang baik gitu ya, yang cantik gitu, kita pasti bakal ngerasain kayak feelingnya tuh jadi good kan. Jadi ke emosionalnya kita tuh jadi bakal ngerasa percaya diri dengan sendirinya aja, ngalir. Dan yang harus kita ketahui juga kalau kita tuh harus tahu kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing sih, tanpa harus betul tadi merendahkan orang lain. Iya. Karena orang ngerasa gini, beda tipis Kak, bukan beda tipis sih, memang kadang pede sama songong ya, kepedean, agak-agak beda. Nah itu yang harus kita hindari ya, bahwa kita boleh pede tapi jangan sampai pedenya kita melampaui batas. Iya, melampaui batas, ngerasa paling keren terus merendahin orang. That's not pede. Right? Oke. Nah Kak, dari semua yang kita obrolin tadi, bahwa cantik, percaya diri harus kita punya. Anak muda zaman sekarang kan suka gini Kak Asya, suka yang namanya menjalani hidup kan ya galau ya. Yang namanya ya tadi banyak khawatirnya, insecure segala macam. Kak Asya yang sekarang masih kuliah pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu insecure. Kan, insecure, ngerasa nggak pede, nggak cantik, dan akhirnya padahal nggak ada apa-apa loh. Iya betul, betul. Padahal nggak ada yang perlu di insecure. Padahal nggak ada apa-apa. Nah, pesan Kak Asya untuk anak-anak yang mungkin yang seumuran yang ngerasa hal yang sama, sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin? Cara mengatasi insecure ya, menurut aku sendiri itu balik lagi ke awal. Kita harus mengenali siapa diri kita, kita harus menggali siapa diri kita, dan ya itu kita harus keluar dari zona nyaman. Contohnya itu kayak kalau kita ibaratnya nge-stuck terus dirasa insecure itu kan kita jatuhnya nggak berkembang ya. Orang lain udah sampai kemana, kita masih nge-stuck di situ-situ terus. Jadi ya mau nggak mau kita harus keluar dari zona nyaman itu, kita harus keluar dari zona insecure. Biar apa? Ya biar kita bisa berkembang. Nggak melulu kita harus insecure, padahal nggak ada yang harus kita insecurein. Yang ada harusnya kita bersyukur dong. Kayak film tadi bilang, harus bersyukur, nggak boleh insecure. Oke, Kak Asya, thank you so much obrolannya. Iya, sama-sama. Kita sukses untuk teman-teman di Perindo, pemuda Perindo dengan programnya banyak. Dan tadi apapun yang dikerjakan semoga selalu sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga Kak Asya kuliahnya ya cepet lulus, amin ya Allah. Jobnya makin banyak, amin. Ntar kasih tahu Juno ya. Boleh, nanti kita calling-calling. Baik, dan kita harus tetap bersyukur ya. Dan jangan insecure. Baik, nah tapi kita closing dulu. Kak Asya, ini berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia, relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Ini yang hal-hal yang kita bahas dari awal, bahwa produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan kami memanggil putra-putri Indonesia melalui konvensi rakyat, program penjaringan secara daring, boleh daftar untuk sebagai tadi bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website partaiPerindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa download aplikasinya, ada di sini, tinggal di scan di App Store dan juga Play Store. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes hari ini, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya. Terima kasih juga kepada Kak Asya atas waktunya. Sama-sama. Sehat-sehat, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo, semoga semakin
jaya terus dan sukses untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunot Syaputra undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.